dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. 807.
Saudara-saudara, pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadikan bapaknya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Fajar suci menyinari kita, marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa, sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu.
Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, dan cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan selamat Natal bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan tadi sudah sarapan ya. Dan Bapak Kor, ini mereka sudah bertugas kedua kalinya. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hari tentu penuh kegembiraan, ya atau tidak? Ya atau tidak? Kalau tidak kita pulang. Hari penuh sukacita. Ya bukan karena di rumah mungkin sudah potong ayam atau sudah ada makanan, tetapi lebih dari itu bahwa Tuhan yang sejak tadi malam kita renungkan, Dia adalah saudara kita. Dia adalah Tuhan, tetapi kemudian masuk ke dalam dunia kita, masuk dalam kehidupan kita yang penuh dengan kerapuhan, kelemahan, dosa, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi kemudian Allah masuk memberikan rahmat-Nya, sampai pada akhirnya nanti Dia mengangkat kita untuk kembali sampai kepadanya, menikmati kemuliaan bersama dengan Allah di surga. Tema yang diangkat gereja tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang meneguhkan kita, yang membantu kita, yang menyemangati kita dalam menghayati persaudaraan. Dasarnya jelas adalah cinta kasih Kristus. Marilah kita berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu ke dalam dunia memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di dunia. Semoga kami semakin setia dan gigih dalam mewartakan cinta kasih-Mu, karena Engkau beserta kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela
berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita